Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari para penyimak Al-Hikam Ibnu Athaillah Syarah Asy-Syarqawi dimanapun saudara dan saudari berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan hikmah ke-69 yang sudah beralih tema dari pembicaraan tentang syukur lalu istidraj ya di 68. Di 69 ini kaitannya dengan tata krama yang tidak baik menurut perspektif Ibnu Athaillah. Saya bacakan bismillahirrahmanirrahim. Min jahlil muridi ayyusi al-adaba fatu'akharul uqubatu anhu fayaqulu law kana hadha su'a adabin laqata al-amdada wa aujabal ib'ada walau lam yakun faqad yaqta'ul madada anhu min haitsu la yash'uru walau lam yakun illa man'ul mazidi wa qad yuqamu maqamal bu'ti wa huwa la yadri walau lam yakun illa ayyukhalliyaka wa ma turidu. Agak panjang, mudah-mudahan bisa termanage waktunya dengan baik. Ada 3 bagian yang menurut saya penting di dalam penggambaran ya atau penjelasan Ibnu Athaillah mengenai tata krama yang buruk ya, atau kita sebagai orang yang sedang berjalan ya, sebagai salik atau sebagai murid ya menuju Allah diharapkan untuk mampu menghindarkan diri secara optimal. Min jahlil muridi ya, iku setengah saking kebodohane murid ya, salah satu kebodohan dari salik atau murid ayyusi al-adaba utawi yento memperburuk ya atau menjelekkan adab atau berbuat tata krama yang tidak baik. Nah, ini bagian yang pertama. Lalu bagian yang kedua adalah fatu'akharul uqubatu anhu fayaqulu law kana hadza su'adabin laqata'al amdada wa ujabal ib'ada. Seorang pelaku tata krama yang tidak baik ini tidak menyadari bahwa yang dilakukan itu adalah su'ul adab. Yang dilakukan itu tidak semestinya, tapi tidak merasa begitu ya. Maka kemudian akan ada konsekuensi. Lalu bagian yang ketiga adalah bagaimana konsekuensi dari tata krama yang tidak baik tadi itu berdampak yang juga lebih serius terhadap kejauhan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan coba ulas satu persatu. Jadi yang dimaksud dengan apa yang dimaksud dengan su'ul adab atau tata krama yang tidak baik begitu ya, atau etika yang tidak semestinya begitu ya. Ini ternyata ada 2 dimensi. Yang pertama dimensi vertikal, yakni hubungan kita dengan Allah. Lalu yang kedua adalah dimensi horizontal, yakni bagaimana kita muasyarah dengan sesama. Yang pertama ya, imma ma'allahi ta'ala kal i'tiradi alaihi, imma ma'allahi ada kalanya bersama Allah kal i'tiradi alaihi sebagaimana melawan ya, melawan Allah artinya tidak tunduk atau tidak taat kepada Allah. Wa ta'ati tadbiri mahu, dan melakukan apa ya, upaya-upaya yang sifatnya mengatur ya. Kemudian wa ta'ati tadbiri, dan ngelakoni penggawe ngatur mahu sartane Allah. Jadi yang pertama adalah kita ingkar ya. Ini sulut tapi yang pertama, tidak menjalankan perintahnya, tidak menjalankan kewajiban, tidak mendekatkan diri kepada Allah begitu. Yang kemudian yang kedua, kita justru ikut ngatur-ngatur gitu. Seolah-olah kita itu seperti Tuhan gitu ya. Padahal sebelumnya kita sudah diingatkan begitu ya, dalam hikmah yang sangat awal, arikh nafsaka minat tadbiri ya. Kita diminta mengistirahatkan diri dari aktivitas yang berbau mengatur ya, karena Allah adalah maha mengatur, kita sebagai hamba tidak perlu ikut campur tangan dalam hal mengatur.
Ini yang kaitannya dengan su'ul adab dengan Allah. Lalu yang kedua juga su'ul adab terkait dengan relasi antara sesama begitu ya. Wa tasrihi lisanihi bisyaqwa ilal khalqi wa tasrihi lisanihi lan menyampaikan ya. Lisane murid bisyaqwa kelawan mengadu ya atau curhat mengadu ya ilal khalqi maring makhluk ya. Jadi dalam kondisi yang tidak menguntungkan misalnya atau kondisi dirinya lagi labil misalnya, maka bukannya dia mengadu kepada Allah sebagai zat yang mampu maha menerima aduan katakanlah begitu, tapi justru kita malah ember kemana-mana ya. Itu termasuk perilaku yang tidak terpuji ya. Demikian juga begitu ya, au ma'al masyayikhi kal i'tiradi alaihim, atau bersama dengan para guru kal i'tiradi alaihim, kita melawan atau tidak taat terhadap perintah-perintah atau petunjuk-petunjuk dari sang guru dalam hal dunia tasawuf tentunya, yang di sini yang lebih spesifik. Nah, ini yang pertama. Jadi beberapa contoh yang tidak terpuji tadi itu dilakukan ya, tetapi fatu akhorul uqubatu. Kemudian punishment-nya begitu ya, uqubah atau punishment itu diakhirkan. Fatwa khurma den akhiraken apa uqubatu, hukuman anhu saking murid ya. Bi an la yu'aqaba fi dzahiri bil asqami, gambare kelawan yen to ora den hukum fi dzahiri dalam dzahire murid bil asqami kelawan pira-pira penyakit. Artinya tidak langsung mendapatkan akibat begitu ya. Maka si murid yang sudah melakukan su'ul adab lalu punishment-nya diakhirkan atau tidak kelihatan punishment-nya, tidak langsung mendapatkan punishment begitu. Lalu mengatakan fayaqulu, maka ngucap sapa murid, laukana hadza su'atibin, laukana seandainya ono apa hadza ikilah aktivitas-aktivitas yang tadi disebutkan ya, dijelaskan tadi, su'atibin merupakan su'ul adab, laqatu al amdad, maka pastilah Allah sudah memotong ya anugerah-anugerah kepada saya ya. Kalau seandainya yang saya lakukan adalah sholat, tapi dia Tuhan memotong atau memangkas katakanlah begitu ya, harapan-harapan ataupun anugerah kepada saya misalnya. Wa ujabalan natrapakan sapa al ibada ing adoh ai bukti anhu bi adami khuduri mahu. Jadi meskipun tadi begitu ya, jadi dia mengatakan seolah-olah dia tidak melakukan su'ul adab sama sekali ya, dengan kata-kata atau dengan kalimat. Kalau seandainya yang saya lakukan adalah su'ul adab, pastinya Allah menghentikan anugerahnya kepada saya, atau saya kemudian menjadi jauh dari Allah. Faktanya ternyata tidak ya, masih merasa begitu ya. Nah, lanjutannya ya, faqad yaqta'ul madada, kadang-kadang faqad yaqta'u, kadang-kadang motong atau memangkas sapa Gusti Allah al-madada ing pemberian anu saking murid min haitsu la yash'uru, dari arah yang tidak disadari. Padahal Allah sudah mengurangi anugerah kepada hamba yang melakukan su'ul adab tadi itu, tapi tanpa disadari, unconsciously katakanlah begitu. Walau lam yakun, seandainya tidak dipangkas tadi anugerahnya ya, illa man'ul mazidi, kecuali tambahannya itu dihentikan begitu ya. Jadi padahal Allah sudah memberikan ukubah katakanlah begitu, memberikan sanksi yang tidak disadari sama sekali oleh sang murid tadi itu. Misalnya ya, contoh yang paling konkret adalah dikuranginya anugerah-anugerah dari yang biasanya itu begitu ya. Nah, ini yang kedua. Sementara yang ketiga begitu ya, waqad yuqamu ya, lan terkadang den panggunaken sapa murid maqamal bukti ing panggonan kang adoh, wa huwa hale utawi murid iku layadri ora mengerti ya. Kadang-kadang juga si murid ini ditempatkan yang jauh atau makomnya menjadi jauh dari Allah pada saat dia sama sekali tidak menyadari. Wa huwa layadri wa huwa hale utawi murid iku layadri ora menyadari, enggak menyadari bahwa dirinya sebetulnya sudah jauh dari Allah. Walau lam yakun ya, seandainya tidak juga menyadari bahwa dirinya sudah dijauhkan dari Allah begitu ya, illa ayyukhalliyaka ya, kecuali membiarkan siapa Allah kepadamu ya, wa malan sarta di barang turi dukan ngarapakan sapa sira, atau yang kamu kehendaki. Seandainya ya
Allah tadi menempatkan seorang murid yang melakukan su'ul adab atau perilaku yang tidak terpuji tadi itu sudah jauh dari Allah tapi tidak menyadari begitu ya. Maka cara yang kemudian Allah lakukan adalah orang ini dibiarkan begitu ya. Dibiarkan untuk tersesat, dibiarkan untuk kemudian melakukan apa saja dan itu kemudian efeknya akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bi ayyusallito nafsaka alaika nih penjelasannya. Gambara yanto apa ya menyerahkan sapa Allah nafsaka ing nafsune ing awak dhewe nira alaika ing tasasira. Wa yamna alan kemudian mencegah nusrataka ing nulung marang sira alaiha ing atase nafas begitu ya. Lakana dzalika kafian fil bukti. Ini menjadi indikator bahwa seseorang ini sebetulnya sudah sangat jauh dari Allah. Jadi saudaraku yang saya hormati, karena begitu panjang kalimatnya begitu ya. Intinya adalah kita diminta untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang dalam bahasa ahli kam adalah tata krama yang buruk. Contoh dari tata krama yang buruk adalah kita tidak taat kepada Allah. Kita kemudian tidak mensyukuri anugerah Allah. Kita melakukan hal-hal yang justru dilarang oleh Allah misalnya. Itu dengan sendirinya merupakan tata krama yang sangat buruk. Ini kaitannya dengan hubungan yang sifatnya vertikal. Lalu yang horizontal, kita tadi ember begitu ya. Ketika kita sedang merasakan sesuatu yang tidak baik atau kita lagi merasakan hal yang labil, banyak lagi cobaan misalnya, kita tidak mengadu kepada Allah tapi justru mengadu kepada sesama ember kepada orang lain kata lebih itu justru ya menjadi salah satu indikator dari tata krama yang tidak baik. Atau dalam kaitannya dengan guru dan murid dalam konteks ajaran tasawuf, ketika kita punya mursyid misalnya, maka ketika kita menantang atau tidak taat kepada perintah atau petunjuk dari sang mursyid, maka itu juga termasuk dari su'ul adab. Nah, ketika kita melakukan ini semua ya, lalu kita tidak menyadari bahwa itu su'ul adab dengan alasan bahwa kita tidak merasa jauh dari Allah, kita tidak merasa dikurangi anugerahnya dari Allah, maka sejatinya yang terjadi sebenarnya adalah kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu menjadi sangat penting, saudaraku yang saya hormati, tentu bagi saya pribadi, bagaimana kita betul-betul mampu melakukan introspeksi ya, mampu melakukan kendali diri ya, menemukan diri agar kemudian jangan sampai kita terjebak di dalam aktivitas-aktivitas yang justru menjauhkan diri dari Allah akibat kita melakukan su'ul adab atau tata krama yang kurang baik tadi itu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.